Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisan al-ma'bud fi kulli zaman la yakhlu min ilmihi makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir alladhi ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Wa laqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya qalu bala ya Rasulullah wa yarfa' bihi darajat يعني إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أما بعد. Jamaah sidang jamaah salat subuh berjamaah yang Allah muliakan, segala puja teruntuk Allah Azza wa Jalla yang masih mempertemukan kita dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan sedikit usaha bersusah payah berkumpul untuk menimba ilmu agama, yang mudah-mudahan usaha kita yang kecil ini menjadi penyebab Allah kumpulkan kita dalam keadaan bahagia di akhirat sana. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak kenal lelah memperjuangkan, bahkan dari awal mengenalkan Islam mendapatkan begitu banyak cobaan dan pertentangan, namun dengan istiqomah beliau mencontohkan menggapai husnul khatimah yang semuanya kita harapkan. Saudaraku yang Allah muliakan, di kesempatan pagi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah kita sebar di media sosial. Apa yang dimaksud dengan Al-Ja'dhari? Namun sebelum itu, di halaman 393 ada sebuah bab yang berbunyi awwalu ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minina wa fi awwali ma yaquluna lahu, tentang ucapan atau firman Allah yang pertama kali dikatakan kepada orang-orang beriman di akhirat kelak, serta apa tanggapan mereka untuk pertama kalinya saat pertama kali mereka berjumpa dengan Allah. Dicantumkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan bersumber dari Abdullah ibn Mubarak, dari Yahya ibn Ayyub, dari Ubaidillah Zahr, dari Khalid ibn Abi Imran, dari Abi Ayyash, dari Mu'ad ibn Jabal, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulullahu azza wa jalla lil mu'minina yaumal qiyamah. Kalau kalian mau mendengar, maka akan aku kabarkan kepada kalian ucapan Allah yang pertama kali diucapkan kepada orang-orang beriman saat orang-orang beriman ini berjumpa dengan Allah. Wa bi awwali ma yaquluna lahu, dan akan aku kabarkan juga apa yang nanti orang beriman katakan pertama kali saat menjawab ucapan Allah tersebut. Qalu na'am ya Rasulullah, mereka tentu menjawab, iya tentu kami mau mendengarnya wahai Rasulullah.
Qala fa inna Allah ta'ala yaqulu lil mu'minina hal ahbabtum liqa'i. Hal yang pertama kali Allah ucapkan kepada orang beriman saat pertama kali berjumpa adalah, apakah kalian senang, apakah kalian suka berjumpa denganku, kata Allah. Masya Allah. Fayaquluna na'am ya Rabbana. Tentu mereka menjawab, iya, kami sangat senang wahai Tuhan kami. Qala wa ma hamalakum ala dzalika. Apa yang membuat kalian senang berjumpa dengan aku? Fayaqulun afwuka wa rahmatuka wa ridwanuka. Karena kami sudah diberi maaf, diberi kasih sayang dan juga ampunan. Itu yang membuat kami senang, padahal kami banyak kesalahan. Begitu kira-kira. Fayaqulu fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Maka Allah katakan, sungguh aku memang sudah mewajibkan kasih sayangku untuk diberikan kepada kalian, wahai orang yang beriman. Nah, itulah ucapan Allah sekaligus ucapan orang beriman ketika pertama kali berjumpa di hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini ternyata dhaifun, lemah. Tercantum di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan nomor 22.072. Kemudian Abu Dawud At-Tayalisi dengan nomor 565. Dinyatakan lemah oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Dhaiful Jami' dengan nomor 1294. Wallahu ta'ala a'lam. Meskipun secara status hadis ini lemah, tetapi banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa banyak ampunan yang diberikan kepada orang beriman di padang mahsyar atas dosa-dosa mereka. Tentu orang-orang yang dosanya tidak sampai derajat kekufuran ya, atau kesyirikan. Lalu ada babun minhu, ada satu bab kecil bagian daripada ini semua, dinukil oleh atau dicantumkan oleh Abu Nuaim Al-Hafidh di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya jilid ketiga halaman 222, di mana beliau mengabarkan ada Sulaiman ibn Ahmad yang menyampaikan dari Ishaq dari ibn Ibrahim, yang intinya dari Zaid ibn Aslam, anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqannitun nasa min rahmatillah thumma mat. Sebelum umatnya Nabi Muhammad ada umat lain di mana di sana ada seorang laki-laki yang rajin beribadah, gemar melakukan amal soleh, sangat bersungguh-sungguh, bahkan terlalu keras terhadap dirinya sendiri dalam hal ibadah. Tetapi dia punya sisi negatif lain, yaitu apa? Dia suka membuat orang lain putus asa terhadap rahmatnya Allah, terlalu keras dalam menyikapi orang-orang yang kurang rajin ibadahnya, terlalu keras kepada mereka yang melakukan kesalahan, maksiat. Kalau ketemu orang habis maksiat, wah ente maka gak bakal masuk surga udah. Nah, atau dosa ente nih baru bisa tergugurkan kalau ente tahajud sepanjang tahun. Masya Allah, berat sekali kelihatannya. Lah orang baru maksiat disuruh tahajud ke masjid aja jarang. Itu kan terlalu memberatkan. Padahal dakwah saja menyampaikan Al-Quran butuh 23 tahun. Lah ini orang baru maksiat sudah dicecar dengan apa namanya, tuntutan-tuntutan ibadah yang berat. Maka dia akan kabur, bukan ikut beribadah, malah menjauh akhirnya. Nah, ini membuat orang namanya putus asa terhadap rahmat Allah. Lalu laki-laki ini meninggal, atau si fulan ini meninggal dunia, dan saat berjumpa dengan Allah di padang mahsyar ia akan
bertanya kepada Allah, "Rabb ma li indaka?" Ya Allah, apa yang kau telah siapkan untukku? Dia merasa udah banyak ibadah nih. Apa yang kau siapkan untukku? Imbalan ya Allah. Udah nagih aja dia. Qala an-nar. La ilaha illallah. Saya sudah siapkan neraka bagimu. Protes dong dia. Saya udah capek-capek ibadah, saya tinggalin dunia, saya kurangin dunia, fokus ibadah, kok dapatnya neraka? Maka dia katakan, fa aina ibadati wajtihadi ya Allah. Lalu di mana ibadah dan kesungguhan saya? Qila lahu innaka kunta tuqannitun nasa min rahmati. Kamu memang rajin ibadah, tapi kamu melakukan kesalahan besar. Kamu membuat orang-orang di sekelilingmu putus asa dari rahmat Allah. Kamu sering mengatakan kepada pelaku maksiat, Allah kayaknya udah nggak buka pintu taubat buat ente. Ini kan membuat orang putus asa. Kamu mah dosanya udah kegedean. Kalau mati langsung su'ul khatimah misalnya. Kalimat-kalimat yang membuat putus asa orang. Atau kalimat-kalimat yang membuat orang semakin menjauh. Orang belum juga belajar baca Iqra, nggak kenal Quran, sudah dicecar dengan pembahasan demokrasi. Waduh, berat. Ente habis nyoblos ya? Iya, kufur ente. Waduh, murtad ente langsung. Nah ini, karena demokrasi adalah sistem kufur di mana menjadikan keputusan atau pilihan rakyat sebagai kedaulatan yang mutlak atau keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Pemegang kekuasaan itu sesungguhnya rakyat, meskipun tidak demikian pada prakteknya. Fayaqulu fa inni wa ana uqannituka min rahmati. Karena ente sudah membuat orang putus asa dari bertaubat, dari kasih sayang Allah, seolah-olah udah nggak ada ampun, maka sekarang kamu yang aku buat tidak punya harapan. Aku buat putus asa. Nah, bagaimana status hadis ini atau riwayat ini? Di kitab ini hanya dicantumkan bahwa tertulis di Hilyatul Auliya jilid ketiga halaman 222. Tidak disebutkan derajatnya. Tetapi ada pelajaran yang dapat kita ambil bahwa seorang muslim itu hendaknya mengajak, bukan menginjak, mendakwahi, bukan memvonis gitu ya, supaya orang mau bertaubat. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau antum memiliki karakter yang sangat keras, dikit-dikit ini mah udah kekal di neraka nih, orang bakalan kabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bersabar pernah punya asisten Yahudi. Di akhir hayatnya Yahudi ini berhasil atau akhirnya selamat dengan masuk Islam. Padahal dia selama ini hidup bersama Nabi. Nah, bagaimana dengan saudara kita yang hidupnya bukan dengan Nabi, dengan kita yang sama-sama juga punya dosa? Maka kita harus lebih sering mengajak, bukan menakut-nakuti. Jangan bikin orang putus asa. Kemudian Al-Imam Muqatil, salah seorang ahli tafsir, menukil ucapan Ali ibn Abi Thalib, al-faqihu man lam yuqannitin nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillahi azza wa jalla. Orang dikategorikan sebagai orang yang faqih, paham terhadap agama Islam, itu bila dia dengan pemahamannya, dengan wawasannya, dengan kesungguhannya dalam beribadah, tidak membuat orang lain putus asa.
Tetapi yang perlu juga diingat, kata Ali, mereka juga tidak membuat orang lain bermudah-mudahan bermaksiat. Nah, ini sikap pertengahan. Jadi mentang-mentang kita harus mengajak, lalu kita ikut arus, malah ke bawah. Saya mau saleh, tapi saya juga gaul. Akhirnya ikut maksiat, bukan yang mengajak. Nah, ini juga sebuah kekeliruan. Selanjutnya ada bab huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Ini sering sekali kita dengar, baik dalam khutbah Jumat, mawaid Ramadan, yang bersumber dari Anas ibn Malik, tercantum di dalam Sahih Muslim. Huffatil jannatu bil makarih, bahwasannya surga itu dihiasi, dikelilingi. Huffat itu artinya dikelilingi, ya. Dari kata haffa yahuffu, itu maknanya ahata yuhitu, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Sedangkan neraka sebaliknya dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Hadis lengkapnya ada di dalam At-Tirmidzi, bersumber dari Abu Hurairah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril untuk melihat surga yang sudah diciptakan. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Undur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Wahai Jibril, coba kamu lihat surga dan hal-hal yang sudah aku siapkan untuk calon penghuninya. Datanglah dia ke surga dan melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Lalu dia kembali kepada Allah, laporan, wa izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, betapa indah surga dan penuh kenikmatan. Kalau sekiranya ada yang sudah pernah lihat surga, pasti dia langsung pengen masuk surga. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat lainnya agar menghiasi surga di luar daripada surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, hal-hal yang memberatkan diri kita. Salat 5 menit berat, wudu pas dingin-dingin, cuaca dingin, itu berat. Berinfak berat. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, farji' ilaiha fandur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Coba kamu lihat lagi sekarang. Begitu Jibril mendatangi surga lagi, lalu Jibril kembali melapor, wa izzatuka laqad huffat an laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Kalau begini caranya, kagak bakalan ada yang mau. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali setelah melalui hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Kemudian dikatakan juga kepada Jibril oleh Allah, coba sekarang kamu lihat neraka. Lalu Jibril katakan, sudah kulihat ya Allah, kayaknya kalau ada orang yang melihat neraka, nggak bakalan ada yang mau masuk ke sini. Lalu Allah memerintahkan para malaikat lain untuk menghiasi neraka dengan hal-hal yang menyenangkan, penuh kenikmatan. Lalu Jibril diperintahkan kembali untuk ke sana. Setelah melihat, Jibril mengatakan, wa izzatuka laqad khasyitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Demi keagunganmu wahai Allah, aku khawatir tidak ada yang selamat dari neraka karena pasti semuanya tergoda. Nah, hadis ini hasanun sahihun. Selain tadi hadis pembuka yang juga sahih karena ada di Bukhari dan Muslim. Hadis Tirmidzi ini dan juga Abu Dawud dinyatakan sahih oleh para ulama. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Al-makarih terjemahannya, saudaraku sekalian, kullu ma yashqu 'alan nafsi wa yas'ub 'alaiha 'amaluhu kat-taharah. Setiap hal yang berat bagi kita untuk kita kerjakan dan sulit, seperti bersuci pada momen-momen yang berat, dingin. Kalau di Arab itu musim dingin biasanya 3 bulan, musim panas juga 3 bulan, dan kalau sudah dingin, dinginnya lebih daripada dinginnya kita.
Nah, kemudian ada sebuah riwayat bahwa Nabi satu kali mengumpamakan jalan menuju surga itu seperti haznun bi rabwatin. Haznun itu artinya jalan yang terjal, tidak rata, berbatu. Sedangkan rabwah itu artinya tempat yang tinggi, sudahlah menanjak, terjal. Itu memang jalannya surga. Sedangkan jalan menuju neraka sahlun bi sahwatin, dalam riwayat lain menggunakan huruf sin, bi syahwatin. Jadi ada sahwa, ada syahwa. Jalan menuju neraka itu sahlun, mudah. Sedangkan pakai sin, sahwa itu artinya seperti pagar di depan rumah, mudah dilewati. Di depan vina teras rumah, bahkan ada pintunya, nggak perlu bersusah payah. Sedangkan dalam riwayat lain sahlun bisyahwa, sudahlah mudah, enak. Tapi hadis ini dikatakan dhaifud jiddan, lemah sekali. Riwayat Ahmad dan Al-Imam Al-Qadai di dalam Musnad Asy-Syihab. Kemudian di halaman 395, saudaraku sekalian, ihtijajul jannah wan nar wa sifatu ahliha. Dialog antara surga dan neraka, dan disebutkannya ciri-ciri penduduk surga dan neraka. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, ihtajjatin jannatu wan naru faqalat hadhihi yadkhuluni al-jabbarun al-mutakabbirun wa qalat hadhihi yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Kata surga atau kata neraka, kata neraka, wahai surga, rata-rata yang masuk ke dalamku adalah al-jabbarun al-mutakabbirun. Al-jabbarun maknanya qahir, mutasallit, mutakabbir, muta'al an qabulil haq, orang sombong. Jadi dalam riwayat ini kebanyakan penghuni surga adalah al-jabbarun, yang artinya al-mutakabbirun, orang-orang sombong. Sombong itu cakupannya luas, sombong dengan ilmunya, ilmu agama, ilmu dunia, atau dengan harta benda. Kemudian sedangkan surga berkata, yadkhuluni du'afa wal masakin. Sedangkan yang masuk ke dalamku, kata surga, rata-rata orang miskin. Kenapa banyak orang miskin masuk surga? Karena di dunianya udah capek, diseksa bini, seksa bini lagi, diseksa cicilan, diseksa yang punya kontrakan, dalam artian dikejar-kejar tagihan, kemudian di jalanan berkelahi gara-gara hal sepele. Pokoknya disiksa dengan kesulitan-kesulitan, dan itu menjadi penggugur dosa. Di sisi lain dia nggak punya banyak yang dipertanggungjawabkan, beda dengan orang kaya. Dari mana 12 juta per bulan buat beli beras? Dari mana tunjangan rumah 50 juta? Nah, ditanya. Dari mana gaji 104 juta itu? Kok bisa buat beli mainan 200 juta? Kalau dibagi-bagi buat tetangga kan lumayan, jam tangan 11 miliar, coba dibeliin nasi uduk sekabupaten kena semua itu. Lah iya, kan dalam Islam kemarin saya ditanya, Ustaz, gimana hukum mujarah itu ya? Ya, mujarah itu satu hal yang tidak dibenarkan. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika ada orang kaya, rumahnya dirampok oleh orang miskin, dilihat dulu sebelum dilakukan hukum potong tangan, apakah si kayanya ini peduli? Nah, kalau nggak peduli, batal hukum potong tangannya. Ya nggak? Ada itu aturannya. Ada yang bawa kulkas, ada yang bawa brankas. Saya heran, brankasnya mahal itu kan, tapi kok bisa dia buka nih di tempat yang spontan gitu. Dibagi-bagi selembarnya aja $1.000. $1 berapa Pak Bu sekarang?
16 ya? Kalau dolar Singapura berapa? Ya pokoknya dikali aja 1000. Nah itu kan daripada disimpan-simpan nanti dipertanggungjawabkan, mendingan dibagi-bagi. Ala kulli hal, orang miskin lebih banyak, atau bahkan dikatakan dalam riwayat lain lebih dulu masuk ke dalam surga, ya karena cepat. Apa yang mau dihitung? Motor minjem, nonton TV ke tetangga, HP kagak ada kuota, apa yang mau dihisab deh. Bahkan ada yang nggak punya HP gitu ya. Lah kemudian Allah katakan kepada keduanya, surga dan neraka, wahai neraka, anta azabi u'adzibu bika man asya, engkau adalah hukuman dariku untuk yang melanggar aturanku, aku adab siapapun yang aku kehendaki. Sedangkan untuk surga, anta rahmati arhamu bika man asya, denganmu aku berikan kasih sayangku kepada orang yang aku kehendaki. Walakin walikulli wahidatin minkuma ma'malauha, dan bagi kalian berdua masing-masing sudah ada calon penghuninya. Tenang saja. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, menafsirkan hadis barusan, hadis yang sahih di Bukhari Muslim tentang diskusi surga dan neraka. Ammal masakin, kata beliau, fal muradu bihim al mutawadi'un. Adapun yang dimaksud dengan orang miskin yang banyak masuk surga, itu maksudnya orang yang rendah hati. Tetapi nanti kalau kita lihat pembahasannya tidak tepat kalau makna du'afa dan masakin ini diterjemahkan orang rendah hati saja. Tidak tepat, kurang tepat. Karena faktanya nanti dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada penjelasan yang menjelaskan makna du'afa itu makna yang sesungguhnya, orang miskin yang sebenarnya, bukan makna rendah hati. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi juga menukil sebuah riwayat tentang doa Nabi yang berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ini doa yang hampir tidak pernah dibaca oleh kita, nggak ada yang mau ini. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Ada bu yang doanya begini? Ada ya, kalau di Al-Husna, masya Allah. Wa amitni miskinan, dan wafatkanlah aku dalam kondisi miskin. Ada bu? Oh nggak ada. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah aku dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Lawang kita sering dapati di media sosial ada generasi-generasi Gen Z dan Alpha sampai rela ngutang, jual motor dan lain sebagainya demi bisa beli handphone yang katanya luar biasa itu, agar bisa dapat masuk ke dalam sebuah circle. Lah Nabi malah meminta, satu, hidupkanlah dalam keadaan miskin, meninggal dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan bersama orang miskin. Lah kita kadang malah pengen ngumpul sama orang kaya. Nah dalam hadis inilah dikatakan oleh Ibunda Aisyah, faqalat lima ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Pengen hidup miskin, meninggal miskin, kumpul di hari kiamat dengan orang miskin di padang mahsyar. Innahum yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi arba'ina kharifan. Mereka akan masuk surga lebih dulu sebelum orang kaya, jaraknya 40 tahun. Kharif, 40 tahun versi mana nih, dunia apa akhirat? Kalau versi akhirat tentu lebih panjang jadinya, karena 1 tahun inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia yang kalian hitung. Nah, jadi ini alasan Nabi berdoa minta dikumpulin bersama orang miskin, minta hidup dan mati dalam keadaan miskin.
Nah, kemudian Nabi melanjutkan nasihat kepada Ibunda Aisyah dan tentunya untuk kita juga, la taruddil miskina wala bisyiqqi tamrah. Wahai Aisyah, wahai Humairah, wahai bini Aye, wahai bini saya, istriku, jangan kamu pernah menampik, menolak permintaan orang miskin walaupun kamu cuman punya setengah, sebelah daripada satu butir kurma. Artinya maksimalkan, cari sampai ketemu untuk berinfak pada orang miskin. Ya Aisyah, ahibbil masakin. Wahai Aisyah, cintai orang miskin. Perintah ini, perintah menunjukkan kewajiban. Wa qarribihim, dan dekatilah, atau makna qarribihim, dekatkan mereka pada dirimu. Buat mereka dekat, jangan buat mereka takut mendekatimu. Sering kan kita yang kurang mampu ini kalau dapat santunan di rumah orang kaya, grogi, takut bajunya lusuh, takut badannya bau. Nah, ini orang kayanya diperintahkan jangan sampai mereka merasa begitu. Buat mereka nyaman, terserah mau pakai sendal, mau nyeker, mau bau badannya karena emang nggak punya deodoran, karena pakaiannya tidak pakai apa itu namanya, deterjen yang ada pewanginya. Itu kan keadaan mereka. Nah, itu buat penghalang jadinya. Maka kita hilangkan penghalang tersebut. Fa innallaha yuqarribuka yaumal qiyamah. Karena kalau kamu buat dekat mereka, kamu mendekati orang fakir, miskin, Allah akan mendekati dirimu. Nah, begitu. Jadi jangan bikin jarak, pagernya tinggi, udah pagernya tinggi, rapet, nggak ada celahnya. Di pojokan ada satpam lagi jedok, baik. Tambah lagi ada temennya kaki 4. Gimana orang mau mengetuk pintu Anda? Belnya tinggi banget. Orang miskin dan duafa enggan, sungkan masuk ke rumah kita. Jangan dibikin barrier, penghalang. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik, ada di At-Tirmidzi, namun juga dicantumkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Al-Mawdu'at, serta ada di Sunannya Baihaqi dengan derajat yang sahih. Nah, hadis ini serupa dengan penafsiran Imam Qurtubi. Maksudnya, hadis ini ada sebagian ulama yang menjelaskan dengan penjelasan yang mirip dengan penjelasan Imam Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang miskin di sini adalah, atau harapan dan doa Nabi itu, laisa litamannil faqri wal maskana. Doa Nabi minta dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan miskin, bukan dalam keadaan miskin harta, tapi maknanya adalah talabun litawadu'i wa dhillati lillah. Minta agar dijadikan orang tawadu' dan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Tetapi kalau kita lihat konteks sisa daripada hadis tersebut, misalnya mereka masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 40 tahun sebelumnya. Ini jelas disebutkan orang kaya. Kalau ada miskin dan kaya, jelas miskin dan kaya yang dimaksud adalah sesuai zahirnya, miskin harta, kaya harta. Bukan orang rendah hati dan lawan katanya sombong, bukan. Ditambah lagi dengan perintah Nabi agar jangan pernah menolak permintaan orang miskin. Berarti kan miskin beneran yang minta-minta itu kan. Kemudian tambah lagi Nabi katakan, dekatkan mereka, cintai orang-orang miskin. Jadi yang lebih tepat memang makna miskin ini adalah miskin harta. Lalu bagaimana dengan doa Nabi yang di sana dikatakan bahwa Allahumma inni a'udzubika minal faqri? Berarti kan dua hadis ini bertentangan, dua doa ini bertentangan. Hadis At-Tirmidzi tadi yang sahih tadi mengatakan, atau Nabi berdoa, ya Allah hidupkan, wafatkan, kumpulkan aku bersama orang miskin. Lalu bagaimana dengan doa ini yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah, yang
berisi permintaan agar dilindungi dari kefakiran. Nah, maka penjelasan para ulama, kefakiran yang dimaksud ini adalah kefakiran yang sampai pada derajat fakrun nafsi, la yashabuhu khairun wala wara. Kefakiran yang tidak disertai, diiringi dengan sifat wara, kehati-hatian dalam mencari atau meminta rizki. Yaitu apa? Kemiskinan yang sampai membuat kita mencuri. Itu yang dimaksud fakir yang dijauhi oleh Nabi. Jadi tidak bertentangan antara doa Nabi agar dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan miskin, dikumpulkan dengan orang miskin, dengan doa minta perlindungan dari kemiskinan. Jadi tidak ada pertentangan. Dalam penjelasan lain, kefakiran yang dihindari oleh Nabi adalah kefakiran yang sampai tidak mendapatkan al-qut wal kafaf, sampai tidak punya makanan pokok, beras aja sampai nggak punya. Maksudnya adalah kefakiran yang sangat parah begitu, ya. Jadi tidak ada kontradiksi antara doa minta dihidupkan dan diwafatkan serta dikumpulkan dalam keadaan miskin dengan doa meminta perlindungan dari kemiskinan, karena keduanya sama-sama hadis yang sahih. Nah, sekarang kita masuk pada tema inti kita, yaitu 5 jenis penduduk neraka yang diantaranya disebutkan al-ja'dhari. Apa itu makna al-ja'dhari? Sifatu ahlil jannah wa ahlin nar, ciri penduduk surga dan neraka. Wa fi syirarin nasi manhum, dan siapakah manusia yang paling buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Iyad ibn Himar, tercantum di dalam Sahih Muslim dengan nomor 2865. Sebenarnya hadisnya adalah sangat panjang, ya. Jadi satu kali Nabi khutbah, menyampaikan khutbah, Nabi mengatakan, ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian hal-hal yang kalian tidak ketahui. Hari ini juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah menunda penjelasan kalau memang dibutuhkan. Di mana Allah mengatakan kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Jadi Nabi menyampaikan pesan Allah. Semua rizki yang didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syariat itu adalah halal aku berikan kepada hambaku. Dan aku ciptakan hamba-hambaku sebenarnya dalam kondisi yang lurus hatinya, beriman. Lalu mereka didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinihim. Setan inilah yang menyimpangkan jalan manusia, menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka, sehingga mereka mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ya, contohnya orang-orang kafir Quraisy dulu suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka mengharamkan as-saibah, al-hami, dan seterusnya. Hewan-hewan yang misalnya ada unta yang baru melahirkan anak perempuan setelah sebelumnya melahirkan anak betina. Lalu hewan ini tidak boleh lagi dimakan dan ditunggangi, diharamkan, hanya khusus untuk berhala mereka, tidak boleh lagi dimanfaatkan. Begitu juga dengan unta yang sudah melahirkan 5 kali. Dulu biasanya begitu orang-orang jahiliyah. Akhirnya diserahkan kepada berhalanya, tidak boleh dimakan, tidak boleh juga ditunggangi, dan seterusnya. Jadi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, kemudian Allah, kata Nabi, nadhara ila ahlil ardi, Allah akan melihat penduduk negeri di masa jahiliyah, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah murka terhadap mereka karena kejahiliahan mereka, baik yang Arab maupun yang non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab,
kecuali orang-orang beriman dari sisa-sisa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang lurus, yang kitabnya belum diselewengkan atau dirubah. Innama ba'astuka li'abtalika wa abtali bika. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu, sabar nggak kau dalam dakwah, dan juga sekaligus aku uji dengan kedatanganmu sebagai rasul umat-umat itu. Mereka mau nggak beriman atau mereka menjadi munafik bahkan kafir. Alhamdulillah. Kemudian aku turunkan kepadamu sebuah kitab yaitu Al-Quran, la yagsiluhul ma', yang mana kitab ini meskipun sudah tertulis di kertas-kertas, kalau kertasnya tersiram air, dicuci kemudian luntur, tidak akan hilang. Kenapa? Karena sudah dihafal di dalam akal dan hati orang yang beriman. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, bahkan itu terbaca oleh orang yang tidur maupun yang apalagi yang tidak tidur. Sampai ada orang yang ngelindur atau dalam keadaan koma, yang disebutkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk uharriqa Quraisyan, untuk membakar orang Quraisy, membakar hati mereka panas. Dengan cara apa? Dengan cara u'ayyib alihatahum, membongkar kekurangan Tuhan-Tuhan mereka. Roti kok disembah, bebatuan dan lumpur kok disembah, patung yang terbuat dari batu dan lumpur, bahkan ada yang dari roti, kok kalian sembah. Bisu dan tuli nggak bisa mendengar, kok bisa menjawab doa? Mana mungkin. Itu namanya tahrik, memprovokasi dalam artian menjelaskan bahwa Tuhan kalian itu tidak sama sekali layak dianggap sebagai Tuhan. Lalu Nabi sempat protes kepada Allah, ya Allah, kalau aku memprovokasi mereka seperti itu, dalam artian membongkar kekurangan Tuhan mereka, maka mereka akan menghancurkan kepalaku. Kata Allah, istakhrijhum kama istakhrajuka. Usir nanti mereka yang tidak mau beriman setelah engkau berkuasa, sebagaimana mereka pernah mengusir. Ini adalah bentuk al-jaza min jinsil amal, bukan balas dendam, bukan pula kekejaman, tetapi membalas orang yang berbuat salah dengan balasan yang setimpal. Dan perangilah mereka kalau mereka memerangi, atau mereka yang tidak mau beriman, dan selalulah hendaknya engkau infak kepada umatmu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan berinfak. Fasatunfik alaika, atau fasatunfak alaika, maka engkau akan diberi nafkah juga. Wa ba'ath jaishan nab'ath khamsata mithlahu. Nanti dalam peperangan utuslah pasukan, maka kami akan kirimkan 5 kali lipat dari kalangan para malaikat. Berperanglah dengan orang-orang yang taat untuk memerangi orang yang kufur. Nah, baru poin kita di sini. Wa ahlul jannati thalathun dzu sultanin muqsitun mutasaddiq muwaffaq. Penduduk surga itu ada 3 golongan. Yang pertama, yang punya kekuasaan tetapi kekuasaannya digunakan dengan cara yang adil, atau dengan kekuasaannya dia tetap berperilaku adil. Kemudian mutasaddiq, gemar memberikan hartanya untuk bangsanya, rakyatnya. Tidak seperti yang sekarang terjadi, sebaliknya. Nah, karena dia adil dan gemar berinfak pada rakyatnya, muwaffaq, otomatis akan dimudahkan dalam beramal soleh. Ini jenis penduduk surga yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Orang muslim yang lemah lembut hatinya untuk orang-orang yang berada di sekelilingnya, kerabatnya atau muslim secara umum. Nah, jadi orang yang lemah lembut ini adalah calon penghuni surga. Wa afifun muta'affif du'iyal. Afif, muta'affif. Huruf-hurufnya mirip. Ain, fa, dan fa.
Tetapi ada perbedaan. Afif itu artinya orang yang menjaga kehormatan, baik kehormatan yang berkaitan dengan harta benda, lebih-lebih yang berkaitan dengan interaksi dengan lawan jenis. Orang yang menjaga kesucian diri dan kehormatan, tidak mendekati zina, tidak minta-minta. Tetapi bedanya dengan muta'afif, kalau afif itu memang bawaan lahir, karakter dasar. Sedangkan muta'afif dia perlu usaha, melatih diri untuk menjaga kehormatan diri dan kesucian diri dari meminta-minta atau mendekati zina. Nah, ini jenis kelompok kedua penduduk surga. Orang yang menjaga kehormatan dan kesucian diri, baik dari meminta-minta maupun dari mendekati zina. Kemudian Nabi mengatakan wa ahlun nari khamsah. Kalau penduduk surga itu 3 golongan doang, penduduk neraka 5, lebih banyak nih jenisnya. Yang pertama ad-dhaif alladzi la zabrolahu. Orang yang lemah jiwanya, tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, bahkan akal sehatnya tidak berfungsi. Itu namanya la zabrolahu. Alladzina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala malan. Lalu Nabi melanjutkan, orang yang la zabrolahu ini punya karakter apa? Hum fikum taba'an. Mereka itu banyak yaduruna haulal umara. Menurut sebagian ulama, mereka ini biasanya menjadi penjilat. Nah, buzzer-buzzer, termul-termul, ternak Mulyono, menghalalkan segala cara, kagak peduli halal haram, salah benar, pokoknya ngegas dulu, ngomongnya kenceng banget, ya. Serius, ini penjelasan para ulama, saya bacakan ya. Di sini dikatakan oleh para ulama, waqila adalah orang-orang yang humul ladzina yaduruna haulal umara. Mereka yang selalu berkutat kehidupannya di sekitar para pejabat, penguasa. Yakhdumunahum, melayani mereka, memenuhi kepentingan mereka, menjadi tim sukses. Wala yubaluna min ayyi wajhin yakuluna wa yalbasun, enggak peduli makanan dan minumannya, pakaiannya dari mana. Aminal halal au minal haram, baik dari yang halal maupun yang haram. La yabghuna ahlan. Lalu ciri mereka berikutnya adalah mereka tidak mau menikah, melajang terus agar bisa jajan. Nah, ini karakter mereka, penduduk neraka yang pertama. Fala yatlubuna zaujatan wala surriyatan. Mereka enggak nyari istri yang membuat mereka bisa menjaga diri, tidak. Mereka memang pengen cari yang halal, haram-haram. Kemudian juga nyari hartanya yang haram-haram, yang syubhat-syubhat. Lah kemudian Qatadah ibnu Di'amah bertanya kepada gurunya Mutarrif ibn Abdillah ibn Syikhir, afayakuna dzalika? Emang ada orang model begini wahai Mutarrif? Ada. Saya pernah berjumpa bahkan sejak zaman jahiliyah, buzzer, termul udah ada. Orang-orang yang nyari yang haram-haram kesukanya, menjilat sana sini. Dikatakan begini, wallahi laqad adraktuhum fil jahiliyah. Yaitu apa? Yar'a 'alal qaumil ghanam ma bihi illa walidatuhum ay amatahum yazni biha. Ini orang sebenarnya nggak kere-kere banget nih. Tapi emang nyari kesempatan buat berzina. Nyari buat peluang buat maksiat. Dia melamar menjadi pengembala kambing. Tujuannya bukan nyari duit, tapi buat berzina dengan budak perempuan. Nah, makanya nggak mau nikah. Ini karakter kesamaannya adalah mencari yang haram-haram dengan sebuah pekerjaan supaya dapat apa namanya, pemegang saham atau
menjadi pemegang BUMN, ya kan, komisaris. Jadilah penjilat, mencari yang haram-haram. Yang kedua, al-kha'in alladzi la yakhfa lahu tama'un la yakhfa alaihi syai'un mimma yumkinu an yatma'a fi. Yang kedua ini orang yang suka berkhianat dengan amanah, koruptor ini. Al-kha'in, koruptor lebih tepat disebut al-kha'in. Enggak ada celah sedikit pun melainkan pasti dia manfaatkan. Contohnya disebutkan fil wadi'ah, kalau ada titipan. Nah, pajak rakyat itu kan titipan. Pokoknya gimana caranya supaya bisa korupsi berjamaah. Dibuatlah tender-tender fiktif. Para peserta tendernya pun fiktif. Sudah ditentukan siapa yang menang. Itu disebut al-kha'in alladzi la yakhfa lahu tama'. Enggak ada celah sedikit pun pasti dia gunakan buat berkhianat. Yang ketiga, rajulun la yamurru alaihi zamanun minal azman lailan aw naharan illa, tidak ada orang ada seorang yang ciri penduduk neraka yang berikutnya tidak berlalu siang dan malam melainkan pasti dia berusaha untuk berselingkuh. Nah, pelakor atau pebinor. Ini udah ada disebutkan dalam sabda Nabi. Illa annahu yuridu khida'aka fi ahlika wa zawjatika bi fi'lil fahisha. Itu terjemahan atau lanjutannya. Kecuali dia berupaya untuk melakukan al-fahisha, zina. Kemudian Nabi menyebutkan al-bukhlu atau al-kadhib. Penduduk neraka yang berikutnya adalah orang yang pelit atau pendusta. Yang terakhir Nabi sebutkan asy-syindzir al-fahash, orang sombong yang lidahnya keji. Nah, di sini tidak disebutkan al-Ja'dhari. Al-Ja'dhari disebutkan dalam riwayat berikutnya dari Harithah ibn Wahab al-Khuzai, di mana Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal jawad walal Ja'dhari. Riwayat Abu Daudnya. Kalau dalam versi riwayat Ibnu Majah, kullu utullin jawad mustakbir, tidak akan masuk surga al-jawad. Bukan al-jawaz pakai zai, tapi pakai dha. Siapa itu? Orang sombong yang jalannya aja udah sombong banget. Dijelaskan begitu. Al-mutakabbir al-mukhtal fis sayr atau fil masyi. Orang yang sombong. Al-jafi al-qasi, orang yang kasar hatinya dan ucapan serta perilakunya. Sombong pasti sudah melekat dengan orang yang kasar itu ya, atau orang yang kasar itu awalnya karena dia sombong. Sedangkan al-Ja'dhari itu adalah orang yang al-fadhul ghalid. Jadi biasa dalam hadis itu disebutkan sebuah kata dengan sinonimnya. Al-Jawad itu mirip dengan al-Ja'dhari, al-fadhul ghalid, orang yang kasar. Nah, jadi kalau ada muslim tapi perilakunya kasar kepada saudaranya muslim, nah ini salah satu penduduk neraka. Itulah yang dimaksud dengan al-Ja'dhari, orang yang kasar. Ghalidul qalbi alladhi yubattinus su, orang yang kasar selalu punya niat buruk, jahat. Dalam penjelasan lain dikatakan wa yatabaha bima lam yamlik, sudah sombong, kasar, selalu punya makar, menyembunyikan keburukan, punya niat buruk pada tetangganya misalnya. Dan dia di sisi lain punya kebiasaan berbangga-bangga dengan harta yang bukan milik dia. Nah, flexing namanya. Udah bukan punya dia, flexing. Duitnya hasil nyolong, bikin status mulu di Eropa gitu ya. Manas-manasin orang miskin. Baik, jadi itu yang disebut dengan al-Ja'dhari. Lalu ada sebuah riwayat juga yang mengatakan innallaha la yu'adzibu min ibadihi illal marid al-mutamarrid. Allah tidak akan menyiksa hambanya kecuali yang al-marid al-mutamarrid, yang sombong dan suka melanggar aturan Allah. Namun hadis yang terakhir ini
juga sahih disebutkan oleh Imam Abu Dawud ya. Maaf, hadis yang terakhir ini adalah palsu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor 4297. Jadi sekali lagi al-Ja'dhari maknanya adalah orang kasar yang selalu punya niat buruk. Dia juga punya sifat berbangga-bangga dengan harta yang bukan miliknya. Jadi itulah calon-calon penduduk neraka. Calon penduduk neraka ada 5, sedangkan calon penduduk surga kebanyakannya hanya 3 golongan tadi ya. Meskipun ada penduduk surga lainnya, ada penduduk neraka lainnya. Ini bukan batasan, tapi mayoritasnya 3 dan 5 ini. Baik, karena sudah jam 6, kita cukupkan kajian kita. Silakan kalau ada saran dan kritik, barangkali juga ada pertanyaan yang akan diajukan.